Pilar Podcast, guys, di depan gue udah hadir Bang Miko Periando, Bung Miko Periando. Pengamat bola itu. Beliau adalah wartawan yang udah malang melintang sekitar hampir 20 tahun di pos politik. Rasanya tepat kita ngobrol dengan beliau soal gimana perpolitikan di daerah Lampung. Oke, sebelumnya gue mau remind dulu buat kita semua, sebentar lagi kita bakal merayakan atau melaksanakan pilkada serentak di provinsi dan di kabupaten kota se-Provinsi Lampung dan seluruh Indonesia sebenarnya. Tapi dalam konteks ini kita bahas pilkada di Lampung. Politik di Lampung ini seperti apa, Bang, saat ini, Bang? Yang bacaan Bang Miko tentang hiruk pikuknya lah. Kalau sekarang, kalau konteks politikusnya pasti lagi gamang semua. Karena belum jelas perahunya, kan? Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti ini pasca putusan MK tentang pemenang Pilpres, dan kemudian pasca putusan MK itu dinamika partai di pusat, itu mana yang bergabung dengan pemerintah, mana yang nggak bergabung, itu sekarang dinamikanya sedang berjalan. Dan saya rasa itu akan linier, akan disesuaikan dengan dinamika di pilkada. Karena itu partai-partai pasti berbicara soal efektivitas langkah-langkah politik mereka di pilkada. Dan pasca pileg dan pilpres memang agenda politik yang paling krusial dan paling penting bagi partai politik saat ini adalah menghadapi pilkada serentak ini, yang pertama kali sebenarnya yang benar-benar serentak itu dilaksanakan, itu baru pengalaman pertama. Dan tentu itu tidak mudah bagi peserta, baik itu partai politik maupun para calon, untuk ngebacanya seperti apa yang langkah efektifnya, seperti apa nanti pertarungannya. Penyelenggara juga pasti lagi menyesuaikan regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk pilkada serentak ini. Bacaan di Pilgub ini kayak mana, Bang? Kira-kira, Bang? Pilgub dulu deh kita bicaranya. Pilgub Lampung itu sebenarnya kan nggak panjang bacaannya, karena pengalaman dari 2 kali Pilgub langsung kemarin, semua tahu lah, udah jadi rahasia umum bahwa ada peran besar pemodal yang sangat mempengaruhi konstelasi pilgubnya, konstelasi pilkadanya, politiknya. Dan itu saya rasa di 2024 ini nggak akan jauh beda. Tapi memang belum kita simpulkan seperti apa pemodalnya dan siapa yang demodali, berapa modalnya, itu memang belum bisa kita baca. Tapi belajar dari sejarah Pilgub kita 2 kali kemarin, ya itu seperti itu dinamikanya. Iya, yang gue mau tanya juga gini, Bang, soal dalam tanda kutip bohir ini ya, bohir politik ini ya. Kalau di Amerika itu kan semua terang-terangan, Bang. Pebisnis siapa yang mensupport siapa dan apa yang disupport, itu kan relatif terang-terangan lah. Jadi masyarakat juga punya kontrol terhadap itu. Nah, sementara kalau di kita ya nggak cuma di Lampung aja, tapi di Indonesia itu terkesan malu-malu dan tertutup. Semuanya bermain di bawah meja. Nah, itu. Iya, bedanya kita dengan di luar negeri ya, Amerika, yang lainnya itu memang pemodal, oligarki biasanya disebutnya. Kalau saya sih lebih suka nyebutnya pemodal lah. Itu kapitalisme politik itu ya, itulah wujudnya kan sesungguhnya itu. Kalau di sana kan memang diberi ruang dengan aturan yang jelas. Sehingga peran serta pemodal itu memang diatur dan diperbolehkan. Sehingga dia bisa berlaku untuk semua calon, tidak kemudian bermain di bawah meja. Bahkan
kalau Pilpres Amerika itu emang ada tahapan penggalangan. Penggalangannya ya. Modal kan, penggalangan biaya kampanye segala macamnya. Kalau di Indonesia kan nggak ada itu. Terutama konteks pilkada juga begitu. Sebenarnya kita sudah ada regulasi batasan, misalnya perseorangan itu berapa jumlahnya bisa mensupport, kemudian corporate itu berapa bisa mensupport, itu udah ada aturan. Tapi faktanya, realitas politiknya yang kita saksikan di beberapa kali pilgub ini, ternyata itu nggak mungkin lah kalau mengikuti aturan batasan itu. Karena apa? Misalnya bisa menggelar konser musik segala macam dangdutan di berbagai daerah. Itu nggak mungkin kalau mengikuti batasan-batasan itu yang relatif lebih kecil itu. Nah ini yang kemudian agak apa ya? Agak lucunya itu karena itu lolos dari pantauan dan tindakan lembaga terkait. Nah, harusnya bisa dong ditindak, tapi ternyata kan belum ada langkah yang bisa menghentikan itu. Ternyata praktek itu faktanya masih ada. Nah, itu yang harusnya butuh komitmen bersama di semua stakeholder, semua pihak untuk mengatur peran serta itu beserta sanksi tegasnya. Jadi gitu. Jadi kalau memang ada calon yang laporan dana kampanyenya dengan aktivitas kampanyenya itu ternyata tidak masuk akal, jomplang, ya itu harus didis dong calonnya, kan begitu. Betul. Terus ada peran serta misalnya corporate yang dilaporkan berapa, tapi ternyata praktek di lapangannya itu pembiayaannya itu lebih. By the way ini guys, Bang Miko sekarang udah bisa ngomong soal berapa titik event dan satu titik itu bisa ngeluarin budget karena beliau punya pengalaman kemarin. Iya, jadi bos IO. Iya, kita udah ngerti dikit-dikit lah dunia IO itu seperti apa. Satu titik itu berapa ratus juta tahu lah. Musik bayar itu berapa, artis berapa, jadi Bang Miko, panggung berapa, kan kita udah bisa nakar itu kan. Nah, makanya itu yang harusnya jadi ini kita, jadi perhatian kita. Dan itu emang harus ada aturan yang tegas beserta sanksinya yang berat. Karena apa? Itu dalam pertarungan politik itu memang membutuhkan keadilan. Nah, menciptakan keadilan itulah yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian ada calon yang jomplang, kekuatan ininya itu yang apa namanya yang nggak baik, karena kita mencari pemimpin yang terbaik, bukan yang terkaya, bukan yang paling banyak dana kampanyenya, bukan yang paling ini, bukan, kita mencari pemimpin yang terbaik. Itu yang harus kita iniin. Oke. Tadi kalau kita bicara soal boir politik nih ya, Bang. Kalau bahasa gue, Bang. Di sini tuh kecenderungan masyarakat kita pun kayak ya dianggap menormalisasi hal itu juga sih, Bang. Hanya segelintir orang aja lah yang bicara soal boir politik ini segala macam. Tapi penerimaan masyarakatnya kita lihat cenderung menormalisasi hal itu. Kira-kira kalau nggak diberi dan pemodal itu nggak terlibat, masyarakat kita punya sikap kayak gitu nggak? Nah, enggak kan? Ya, ini karena masyarakat kita diajarkan untuk kayak gitu, dan tanda kutip dia dipaksa untuk seperti itu, untuk menentukan pilihan harus apa namanya nerima duit segala macam. Akhirnya itu jadi kayak standar, kalau kata lu normalisasi, kalau menurut saya kayak jadi standar untuk menentukan calon itu berapa dulu nih. Nah, itu. Dan yang harus kita pahami, Lampung itu masuk dalam daerah 5 besar kalau nggak salah di apa namanya di datanya Bawaslu, itu daerah dengan biaya politik yang tinggi dengan potensi praktik politik uang yang tinggi. Dalam masuk 5 besar daerah dengan praktik politik uang yang tinggi kalau nggak salah di data Bawaslu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang di Lampung itu praktik itu tuh masif. Dan saya agak ragu dan agak ini kalau itu murni duit calon. Kan gitu, apalagi konteks pilgub ya. Saya agak ragu kalau itu murni duit calon. Disitulah kemudian muncul pertanyaan, lantas duit siapa? Nah, di situ muncul asumsi,
Oh, dari beberapa praktik misalnya kita lihat ada oknum bos perusahaan besar ternyata hadir di dalam kampanye salah satu calon. Nah, akhirnya dari situ kan orang bisa menyimpulkan secara kasat mata, oh ternyata ada peran bohir, ada peran pemodal besar di situ yang patut diduga melanggar aturan karena aturan peran serta individu maupun korporat itu berapa besarnya di dalam calon kan sudah diatur. Kalau nggak salah untuk individu itu berapa 500 juta apa untuk korporat itu apa 1 miliar gitu. Nah, kan kecil ya, artinya kecil kan. Nah, kalau itu memang sesuai dengan aturan ya Bang. Itu kecil banget lah. Cuma kan itu tadi kita Bang Miko punya pengalaman gelar event guys. Iya. Tahu apalagi cost produksinya berapa ya Bang? Selain artis bawa ada ustadz juga keliling-keliling ceramah-ceramah dengan panggung besar. Ya kita tahu lah bisa semurah-murahnya berapa sih ngegelar acara kayak gitu. Besar juga biayanya karena kali banyak juga kali kan. Berapa titik kan? Karena banyak titik kan. Menarik. Nah, kalau itu kan ya itu fakta realitas di lapangan ya Bang. Tapi kan tetap kita yang muda-muda ini tetap harus punya optimisme lah terhadap. Iya, kan saya pendukung politisi muda untuk jadi pemimpin di Lampung. Artinya kita tetap harus punya optimisme lah buat kita semua untuk apa ya, membawa angin baru lah untuk politik daerah kita. Kira-kira menurut Abang kebutuhan seperti apa yang kita butuhkan atau tokoh yang kita butuhkan di pilkada daerah kita nih Bang? Pilgub ataupun kabupaten kota, bupati, wali kota ya? Kalau bicara kebutuhan, ya kita harus lihat kebutuhan daerah. Lampung itu daerah sangat kaya, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya itu sangat kaya dan sangat. Kita punya garis pantai yang sangat panjang dari pesisir Kalianda sana sampai Krui sana. Punya potensi perkebunan karet, sawit, dan segala macamnya yang sangat luas. Dan potensi wisata yang begitu luar biasa. Dan ternyata semua sumber daya yang luar biasa itu belum dikelola secara maksimal dan belum menjadi sumber yang bisa kita gunakan untuk mesejahterakan dan memajukan daerah secara maksimal. Nah itu berarti kan kita butuh pemimpin yang bisa mengelola semua sumber daya itu dengan baik, dengan cepat, ya kan, dan memaksimalkan itu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Berarti itu yang kebutuhan pertama. Kebutuhan keduanya apa? Semua sumber daya itu, karena kita ini sudah di zaman teknologi yang sangat tinggi, itu akan sulit dimanfaatkan secara maksimal, dimajukan secara maksimal ketika dia tidak menggunakan sistem atau tidak dikelola secara digital juga, baik promosinya maupun yang lainnya. Dan pada konteks itu berarti kita butuh pemimpin yang melek teknologi. Melek teknologi dan mengerti teknologi itu untuk digunakan untuk memajukan daerah. Dan saya pikir melihat dua kebutuhan besar di daerah itu, di Lampung khususnya, maka sosok pemimpin yang muda yang bisa melakukan itu. Bukan kita menafikan peran politisi tua. Peran politisi tua itu masih kita butuhkan. Tapi dalam konteks mengambil kebijakan yang cepat, mengeksekusi kebijakan yang cepat dan peka terhadap perkembangan dunia, sehingga bisa memajukan daerah mengikuti perkembangan dunia, itu adalah pemimpin yang muda. Kalau yang tua, agak repot kita. Dan udah banyak contoh juga kan pemimpin yang atulah Dinda, totalkan Dinda. Umurnya sudah lanjut itu ternyata memang nggak efektif untuk membangun dengan cepat, membangunkan daerah dengan cepat, mengikuti perkembangan zaman yang cepat, itu memang agak ini. Makanya saya selalu teriak-teriak, Lampung itu harus dipimpin politisi muda. Persoalan nanti wakilnya itu adalah yang udah tua-tua karena butuh wisdom juga. Oke lah, nggak masalah. Tapi dalam konteks
tua itu, apa namanya, politisi muda itu bukan hanya soal umur. Ya. Kita pengen politisi muda yang menjadi pemimpin itu yang memang ya sudah berpengalaman, punya energi yang besar dan punya pengalaman yang besar serta punya visi yang jelas. Nah, itu yang ini, bukan hanya sekedar dia yang penting muda, enggak juga. Ya memang ada variabel, tapi setidaknya syarat umumnya itu memang harus muda dulu. Baru dia cari yang muda dan berpengalaman, yang punya visi yang jelas. Itu pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Tinggal kita masyarakat Lampung ini mau atau enggak, atau kita lagi-lagi mau memilih pemimpin berdasarkan apa yang didukung perusahaan-perusahaan besar itu, atau kita memang pengen punya pemimpin muda yang bagus dan memiliki kriteria yang sesuai kebutuhan daerah itu tadi. Oke. Yang agak ngeri-ngeri sedep gini Bang. Yang kita semua pengen tahu sebenarnya, semua masyarakat pengen tahu juga. Sebenarnya apa sih Bang, dalam tanda kutip, konsesi politik apa yang diharapkan oleh bohir-bohir tadi? Kalau kita balik lagi ke tema bohir tadi. Kalau dari apa yang dia beri dan apa yang dia dapatkan itu, apa yang diharapkan kira-kira? Yang pasti itu kan melanggengkan dan mengamankan usahanya. Itu dulu yang pertama. Itu udah kebutuhan mendasar dia. Yang kedua pasti profit lah. Laba lah. Namanya pengusaha ngeluarin modal ya pasti mau ada untung. Terlepas untungnya dalam bentuk apapun ya. Terjemahkan sendiri. Iya, bukan harus dia ngeluarin duit sekian di pilkada terus dia harus, bukan, dia bisa dapat, mungkin dia dalam bentuk uang dia nggak dapat untung, tapi dalam yang lain, kompensasi yang lain dia dapat. Kan kita nggak tahu soal itu, tapi yang jelas nggak mungkin lah logika dan watak dasar dari pemodal itu pasti cari untung. Soal bentuk untungnya dalam seperti apa ya kita Allahu alam ya itu. Tapi yang jelas itulah, kita paham lah watak pemodal, watak kapitalisme itu kita paham lah itu. Kapitalisme itu kan ada 3 prinsipnya. Eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi. Nah, dia mengeksploitasi Lampung itu memang sudah dieksploitasi sama pemodal. Sumber daya alamnya dieksploitasi dalam berbagai bentuk usaha. Dia akumulasi, ya dia pasti mengakumulasi modal lah. Dari untung besar yang mereka dapat tuh pasti dia menumpuk modal juga. Ketika modalnya sudah ditumpuk, dia mau nggak mau harus ekspansi. Dan ketika dia melakukan eksploitasi, akumulasi, ekspansi, dia memang membutuhkan dukungan politik, dukungan kekuasaan. Minimal untuk mengamankan dan segala macamnya. Itu. Ya, semoga itu ada watak dasarnya pemodal ya pasti begitu. Ya, semoga kita semua masyarakat Lampung belajar lah dari dari 2-3 atau berapa pilkada sebelumnya tentang hal ini ya, guys. Semoga jadi kesadaran kolektif kita untuk mengantisipasi lah. Bang ya. Iya. Kemudian kira-kira nih Bang, ini yang lagi seru nih Bang. Yang lagi seru soal siapa-siapa aja sih tokoh yang tersedia di etalase Pilgub dulu deh. Banyak. Yang nama-nama yang udah muncul-muncul di media itu kan banyak. Yang relatif senior ya mungkin ada Hanan. Ya, dari Golkar. Ada Herman HN. Oh ya, Herman Ketua Nasdem. Kemudian ada incumbent kan, Pak Arinal. Yang masih muda-muda ya ada Rahmat Mirzani Jausang. Ada Umar Ahmad. Ya itulah yang nama-nama yang sudah beredar ya, dan kita lihat juga memang banyak di media udah di ini. Nah, tinggal yang menentukan siapa yang bertarung itu nanti kan itu di partai politik. Artinya konstelasi di pusat sana ketum-ketum partai pasti menentukan siapa kandidat kita di daerah ya Bang nanti. Ya biasanya kan gitu. Pilkada kabupaten kota itu jadi obrolan di provinsi. Pilkada provinsi itu biasanya jadi obrolan di nasional. Nah, tapi kalau karena dia ini serentak, ya semua tingkat ini mengobrolkan itu pasti. Karena pelaksanaannya bersamaan. Kemarin sempat juga rame itu Bang, soal apa? Barisan Nasional. Barisan Nasional itu di pusat. Itu aspirasi dari petinggi PSI kalau nggak salah. Bang Jeffrey Giovanni soal
Barisan Nasional koalisi besarnya pemerintahan, Bang. Yang tergabung mungkin itu dianggap oleh banyak orang agar bisa mensinkronkan politik dari atas, dari pusat sampai ke daerahnya. Nah, menurut Abang gimana itu? Ya, kalau sebatas taktis nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau itu jadi semacam koalisi strategis, itu perlu diperdebatkan. Karena kenapa? Ketika itu terbangun koalisi yang sangat besar dan strategis artinya bercakap panjang, maka potensi untuk... Ada faktor ideologi juga pasti di dalamnya kan? Dan potensi untuk memunculkan kekuasaan yang absolut itu sangat besar. Dan ketika dia terjadi itu, maka akan muncul totaliter di situ. Kalau dia sudah muncul totaliter, dia pasti kecenderungannya akan otoriter. Nah, itu yang makanya kalau dia strategis, aliansi atau koalisi yang strategis itu perlu diperdebatkan. Tapi kalau hanya untuk sekedar taktis, bicara hanya untuk mengefektifkan langkah di pilkada serentak ini, saya pikir nggak ada masalah. Sah-sah aja itu. Oh ya, tadi gini Bang, balik lagi ke narasi Abang soal politisi muda tadi kan. Sebenarnya gue mantau juga sih Bang Miko dari dulu kayaknya kalau bicara politisi muda tuh selalu paling berapi-api lah mungkin. Kira-kira gini Bang, dari tokoh-tokoh yang available, yang tersedia, yang tadi itu, iya, yang tadi yang udah kita sebut, politisi muda itu kira-kira siapa aja Bang yang punya kans dan potensi paling besar dan yang punya capability yang mumpuni lah terkait daerah kita? Ya balik lagi. Tadi kan kita bicara kebutuhan daerah tadi, memang membutuhkan saat ini adalah pemimpin muda. Selain untuk bergerak cepat, mengambil kebijakan cepat untuk memajukan daerah dengan sumber daya yang ada, yang melek teknologi, yang menguasai teknologi. Kemudian kenapa harus ada politisi muda juga? Ada satu lagi alasan, itu adalah alasan elektoral. Karena jumlah pemilih sekarang ini yang muda itu emang hampir 50% di Lampung itu. Kalau nggak salah pemilih di bawah 45 tahun itu hampir 50%. Jadi ada alasan politis, alasan elektoralnya kenapa dia harus pemimpin muda. Kemudian kita bicara dengan konteks pileg kemarin. Pileg kemarin itu bisa jadi bisa jadi acuan kita, bisa jadi gambaran kita untuk melihat bagaimana kemudian politisi muda itu memang selain sangat dibutuhkan, memang secara elektoral memang waktunya politisi muda itu maju. Kita cek aja di konteks pileg Provinsi Lampung. Partai yang dipimpin anak muda itu mulai dari PKB. PKB itu ketuanya Bu Nuni itu relatif muda lah, masih 40 tahun, 41 tahun. Milenial juga. Kalau nggak salah. Dan di pileg kemarin, PKB itu nambah kursi dari pileg sebelumnya. Perolehan suaranya meningkat. Kemudian siapa lagi? Partai Gerindra. Partai Gerindra dipimpin Rahmat Mirzani Jausal. Dan terbukti Partai Gerindra itu bisa menang di pileg di tingkat Provinsi Lampung. Nah, kalau nggak salah cuma 2 itu partai yang masuk parlemen yang dipimpin anak muda. Anak muda, yang pimpinan DPD-nya ya? Iya, yang tingkat provinsinya dipimpin. Kan kita bicara pileg tingkat provinsi. Dari 2 itu menunjukkan bahwa memang secara elektoral ini memang waktunya anak muda untuk maju, untuk bertarung baik di level pileg kemarin maupun ini di pilkada. Karena memang ada keuntungan elektoral yang lebih besar politisi muda itu karena jumlah pemilihnya yang hampir 50% itu kalau nggak salah di bawah 45 tahun tuh pemilih di Lampung. Nah, makanya harus politisi muda juga di Pilgub ini nanti. Nah, memang ada kekhawatiran soal anak muda itu berpengalaman atau enggak. Tinggal kita cari yang berpengalaman. Toh dari nama-nama yang sudah beredar ini banyak yang memang rata-rata sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman memimpin organisasi usaha, asosiasi pengusaha, di olahraga, udah berpengalaman di parlemen, udah pengalaman pernah jadi bupati di kabupaten kota, itu tersedia.
Nah, tinggal memang politisi muda ini karena dia masih muda, yang harus dilihat lagi itu soal kedewasaan politiknya. Oke. Dia bukan berarti muda itu tidak punya kedewasaan politik. Banyak politisi muda itu justru punya kedewasaan politik. Nah, dan di Pilpres kemarin, itu kita sudah melihat bagaimana kemudian sepak terjangnya Gibran. Terlepas ada banyak yang perlu kita masih dalam debatable, tapi secara sosok politisi muda, dia sudah menampilkan kedewasaan politik. Nah, di Lampung juga ada ya, dan banyak yang politisi muda itu memiliki kedewasaan politik, punya kedewasaan emosional, bisa mengendalikan emosional. Nah, tinggal kita cari yang seperti itu. Dan saya rasa kalau Lampung melewatkan pilkada sekali ini untuk mencari pemimpin yang muda, berpengalaman, terus punya visi yang jelas, terus memiliki komitmen terhadap pembangunan daerah yang kuat, kita entah berapa tahun lagi untuk dapat momentum ini. Momentum Pilgub inilah, Pilgub 2024 inilah bagi masyarakat Lampung untuk memiliki pemimpin yang atau gubernur yang benar-benar memenuhi syarat yang tadi itu. Terlepas dia didukung atau tidak oleh partai, bukan oleh pemodal, ya, itu nggak ada urusan bagi saya. Karena kita harus juga belajar. Berapa kali Pilgub banyak pemodal terlibat, ternyata menghasilkan pemimpin yang nggak hebat juga ternyata, kan gitu. Gitu. Iya. Oke. Dari itu kita bisa punya gambaran lah teman-teman ya. Dari yang tersedia tadi di etalase, dalam tanda kutip etalase politik tadi, siapa tokoh-tokoh muda yang memang punya potensi dan punya capable dan punya kans besar di pilkada gubernur 2024 di Lampung ini. Semoga kita bisa tercerahkan dari pandangan Bang Miko barusan terkait bacaan Bang Miko tentang politik di daerah kita. Oke. Kalau gitu gue tutup. Terima kasih. Pilar Podcast.